Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Roni di Berpacu Dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan diberikan ketenangan di dalam hidup. Kali ini saya akan melanjutkan cerita horor karya dari Uma Laila yang berjudul Susuk Teratai Putih Part 7. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Untuk yang belum nonton di part sebelumnya, tonton terlebih dahulu agar kalian bisa memahami alur dari cerita ini. Baiklah, seperti biasa, siapkan kopi, teh, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata kalian, dengarkan dan simak baik-baik ceritanya. Di dalam kamar terlihat Permana yang tengah menggenggam lembut jemari gendis. Wajah istrinya masih sangat pucat. Berkali-kali Permana mengajak istrinya itu mengobrol. Kata Nyai Sumsum, gendis istrinya jangan sampai tertidur sebelum meminum ramuannya, atau gendis akan dibawa oleh membedi leles yang suka mengganggu ibu-ibu yang baru saja melahirkan. Lelaki bengis itu bisa bersikap begitu lembut dan penyayang pada gendis yang merupakan gundiknya yang miskin dan bermodalkan tubuh meleknya saja. Namun, Permana justru bersikap kejam dan juga tak manusiawi kepada perempuan yang tak memberikan kehidupan mewah dan status terhormat. Siapa lagi kalau bukan Sumira? Sikap Permana tersebut benar-benar seperti langit dan bumi untuk dua wanita yang ada di dalam kehidupannya. Permana terus mengajak bicara gendis, walau sesungguhnya pikirannya penuh dengan penjelasan yang diucapkan oleh Nyai Sumsum kepadanya sebelum dukun beranak itu pulang. Bojomu lan cabang bayimu dipangan lembut. Untung wae aku ora telat. Bisa bablas mati bojomu kayak cabang bayimu. Istri dan cabang bayimu dimakan lembut. Untung saja aku tidak terlambat, bisa meninggal istrimu seperti calon anakmu. Cabang bayi? Maksud Nyai, gendis hamil? Iya, gendis hamil. Apa kamu tidak tahu? Permana menggelengkan kepalanya pelan, pertanda bahwa dirinya benar-benar tidak tahu jika gendis hamil. Lah, kamu itu bagaimana? Istri sendiri hamil kok tidak tahu? Seharusnya perempuan hamil itu tidak boleh keluar malam-malam, apalagi tidak membawa gunting dan bawa lanang untuk penangkal. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Saya mau pulang. Jaga istrimu, jangan sampai dia tertidur atau dia tidak akan kembali sadar. Ramuan tadi kamu minumkan. Paksa gendis untuk makan agar cepat sembuh. Anggih Nyai, terima kasih. Ini untuk upahnya Nyai. Permana mengeluarkan kantong yang berisikan uang yang cukup berat dan besar ke arah Nyai Sumsum. Iya, terima kasih. Ingat semua pesanku tadi. Nyai Sumsum langsung menerima uang pemberian Permana dan pulang diantar oleh Paijo. Kang Mas, saya harus ingin minum teh hangat. Panggilan pelan gendis membuyarkan lamunan Permana. Dirinya mengambilkan teh hangat yang ada di atas meja. Perlahan menundukkan gendis agar mudah meminum minumannya. Tak lama, terlihat Tumini membawa makanan yang tadi dipesan oleh Nyai Sumsum untuk Den Ayunya. Juragan, ini makanannya sudah matang. Taruh meja, Tumini. Lalu bantu Den Ayu untuk makan. Saya mau keluar sebentar. Kang Mas, bantu saya makan. Gendis mencekal lengan Permana saat suaminya hendak pergi meninggalkannya. Permana duduk kembali dan tersenyum. Baiklah, tapi kamu habiskan ya, lalu minum ramuannya agar cepat sembuh.
Perlahan Permana menyodokkan sesuap sayur hati ayam ke mulut Gendis, tapi istrinya langsung mual dan hampir muntah. Permana bingung, mencoba menyuapkannya sekali lagi. Kini Gendis justru muntah. Tumini dengan sigap membersihkan muntahannya. Kalau tidak mau makan hati ayam, kamu makan telur saja ya Gendis. Permana mengambil telur ayam kampung, akan tetapi saat Gendis mencium aroma dari telur yang telah terkelupas cangkangnya, istri dari Permana itu langsung menutup mulutnya karena mual. Kamu harus makan Gendis, apa kamu ingin mati? Kesabaran Permana mulai habis, terlalu banyak pikiran yang dia tanggung dan membuatnya pusing. Melihat suaminya yang mulai marah, akhirnya Gendis mengangguk dan dengan sedikit dipaksakan dirinya menghabiskan 7 butir telur kampung rebus dan madu, lalu meminum ramuan pemberian Nyai Sumsum. Sekarang saya boleh tidur Kang Mas? Saya sudah sangat lelah dan mengantuk. Permana mengangguk, mengelus perlahan puncak kepala Gendis, menemaninya agar tertidur, dan hanya dalam hitungan menit istrinya itu sudah tertidur pulas. Tumini, Angge Juragan, kamu jaga Den Ayu tidur, awasi dia, takut kenapa-napa. Angge Juragan. Permana keluar kamar, membiarkan istrinya beristirahat. Kaki dia langkahkan menuju gazebo depan rumahnya. Mulutnya telah sibuk dengan rokok yang telah mengepul asapnya. Gendis hamil, dimakan dan lembut. Apa Gendis tahu jika dia sedang hamil? Permana berbicara sendiri mengacak-acak kasar rambutnya. Sejak kapan Gendis hamil? Lalu kenapa bisa dimakan dan lembut? Berarti calon bayinya juga sudah mati. Dirinya harus membuat nasi keluban agar si jabang bayi arwahnya tenang. Permana mengepulkan asap rokoknya tinggi-tinggi. Pandangannya menerawangi jauh ke atas. Tidak mungkin dirinya bertanya hal ini ke Gendis. Istrinya itu baru saja berjuang dari kematian. Jo, Pai Jo. Engge Juragan. Sudah kau antar Nyai Sumsum? Sampun Juragan. Sudah Juragan. Jo, aku mau tanya. Apa benar semalam Den Ayu pergi menari? Bukannya sudah kularang menari? Apa uangku tidak cukup? Permana menatap ke arah kaki tangannya itu yang sedikit lemot tapi tak pernah berkhianat itu. Engge Juragan, semalam saya mengantar Den Ayu menari di rumah Juragan Kopi yang merayakan panen. Juragan Sastro maksudmu Jo? Engge Juragan, Den Ayu pentas di rumahnya Juragan Sastro. Lalu, kenapa Gendis pulang sendiri? Kenapa kau tidak menunggu sampai Den Ayu selesai pantas? Anu, Paijo gugup, bingung bagaimana menjelaskannya. Anu, cepat katakan. Semalam saya langsung disuruh pulang oleh Den Ayu Juragan. Den Ayu takut kalau nanti Juragan butuh apa-apa. Den Ayu juga bilang kasihan kalau Juragan ditinggal sendirian padahal sedang sakit. Kenapa tidak kau jemput Den Ayu pulangnya? Saat saya jemput, ternyata Den Ayu sudah pulang dari rumah Juragan Kopi. Setelah tahu Den Ayu pulang, saya juga langsung pulang Juragan. Permana mengibaskan tangannya di udara, pertanda kalau dirinya menyuruh Paijo pergi dari hadapannya. Berarti Gendis benar-benar pergi pentas. Dia tidak berbohong, tapi seperti ada sesuatu yang janggal. Permana yang frustasi menghisap dalam-dalam rokoknya, lalu membuang puntungnya ke sembarang tempat. Tanpa Permana sadari dirinya pergi dari gazebo rumahnya, kakinya terus melangkah pergi membawa tubuhnya entah kemana. Sementara pikirannya tengah mengembara hingga tanpa sadar, langkah kakinya terhenti di kerumunan pasar yang cukup ramai. Kok aku di pasar? Bergegas Permana memutar badan ingin kembali ke rumahnya, namun tanpa sengaja dirinya menabrak seorang perempuan. Aduh, perempuan itu jatuh terduduk. Permana yang biasanya akan marah justru mengulurkan tangannya hendak menolong perempuan di hadapannya itu untuk berdiri.
Waduh, tangannya sangat halus. Permana berujar lirih. Wajah perempuan itu ditutupi selembar kain warna hijau tua, sehingga Permana tak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Maafkan saya. Permana mencoba berbasa-basi, si perempuan hanya mengangguk tanpa keluar sepatah kata pun. Ya sudah, kalau begitu, saya permisi. Sambil menggaruk tangkuk Permana pamit, lagi-lagi sang perempuan hanya mengangguk. Kaki perempuan di hadapan Permana perlahan berjalan dan melewati tubuh Permana. Permana melotot saat tubuh perempuan itu 2 langkah di belakangnya. Permana dengan tergesa membalik badannya. Namun perempuan itu sudah hilang entah kemana. Suaranya terus menggema di kedang telinganya. Si perempuan membisikkan kata-kata yang sangat mengerikan Permana. Aku kembali, Kang Mas Permana. Sumira! Tiba-tiba Permana berteriak-teriak memanggil nama mantannya, istrinya itu. Seluruh penghuni pasar menoleh ke arahnya dan menatapnya penuh heran. Sumira! 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 Permana terus memanggil nama Sumira, berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Para penduduk mulai berbisik-bisik melihat tingkah Permana. Permana mulai menerobos kerumunan massa yang mengelilinginya, mengobrak-abrik dagangan orang lain untuk mencari keberadaan Sumira. Sumira, di mana kamu? Keluar kamu, Sumira! Saat Permana mengamuk dan menghancurkan dagangan orang lain, tidak ada seorang pun yang berani mendekat ataupun menenangkannya. Mereka takut jika nekat mendekat, maka Permana akan semakin mengamuk dan membabi buta. Salah satu dari warga datang ke kediaman Permana untuk menemui Gendis, karena hanya dialah yang bisa meredam emosi Permana yang tidak terkendali itu. Gendis yang masih lemas dan pucat terpaksa menemui suaminya yang tengah mengamuk di pasar. Kang Mas! Gendis memanggil Permana setibanya di pasar. Dirinya kaget kenapa suaminya bisa kehilangan kontrol seperti ini. Didampingi oleh Tumini dan Paijo, Gendis berusaha menenangkan Permana. Kang Mas, tenang Kang Mas. Begitu mendengar suara istrinya, Permana melotot ke arah Gendis dan berlari ke arah Gendis lalu mencekik leher istrinya. Tumini dan Paijo yang kaget berusaha melepas cekalan tangan si juragan dari leher Gendis. Gendis menggegap-megap karena kehilangan nafas. Mati kowe! Mati kowe! Mati kowe! Sumira! Mati kamu! Mati kamu, Sumira! Ini aku, Kang Mas. Gendis, istrimu. Aku bukan Sumira. Gendis dengan nafas terputus-putus berusaha menyadarkan suaminya sambil memukul tangan kekar Permana yang mencengkram erat lehernya. Gusti Pangeran, ini Den Ayu, juragan, sadar juragan. Tumini berteriak kencang agar Permana sadar sambil menarik tangan Permana yang masih kokoh di leher Gendis. Namun sisa-sisa karena sang juragan masih mencekik istrinya sendiri begitu kuat. Kang Mas! Gendis semakin kehilangan nafas. Sudah baru saja keguguran, kini dirinya harus menahan sakit karena dicekik sang suami tercinta. Paijo dibantu oleh beberapa warga bergegas berusaha untuk melepaskan tangan Permana. Ada pula yang memegang punggung Permana dan menariknya, tapi kekuatan Permana seperti tidak wajar. 3 orang lelaki dewasa terpental hanya dengan didorong tangan kiri Permana, sementara tangan kanannya tidak berpindah tempat dari leher Gendis. Permana justru semakin mengencangkan cekikan tangannya. Gendis sudah tidak kuat lagi menahan sakit, wajahnya mulai pucat. Para warga yang tadinya diam saja, kini ikut membantu Gendis yang hampir mati kehabisan nafas. Mereka bersama-sama menarik tubuh Permana dari segala sisi, tapi hasilnya tetap sama. Permana masih berdiri kokoh di tempatnya, sementara para warga yang memegangi tubuhnya justru terpental saat Permana menggerakkan tubuhnya.
Saat Gendis sudah berada di ujung nafas, tiba-tiba tubuh Permana tumbang. Entah dari mana datangnya. Nyai Sumsum sudah berdiri di belakang Permana. Ternyata sang dukun beranak itu yang telah menyiram Permana menggunakan garam laut. Gendis yang terlepas dari cekikan Permana terduduk lemas memegang lehernya yang sakit sambil terbatuk-batuk, berusaha untuk menghirup udara sebanyak mungkin. Ada tanda merah bekas cekikan sang suami di lehernya. 3 orang lelaki dewasa bersama Paijo berusaha mengangkat tubuh Permana yang pingsan untuk diletakkan di atas gerobak bekas sayuran agar lebih mudah untuk dibawa pulang ke rumahnya. "Tunggu, Cahayu." Saat Gendis dan lainnya akan pulang, seorang kakek tua yang bungkuk berjalan dengan bertumpu pada sebuah tongkat mencegat langkah Gendis. Dengan suara seraknya berkata jika Permana telah menghancurkan dagangannya. "Tolong dibayar dulu, Cahayu. Dagangan kakek habis diacak-acak oleh suamimu." Gendis yang lemas dan malas ribut melemparkan sekantong uang tepat di muka sang kakek. Sang kakek menggeleng-gelengkan kepalanya. "Pantes wae sial uripmu. Bocah orang duwe tata krama marang wong sepuh. Pantas saja sial hidupmu. Anak tidak tahu tata krama dengan orang tua." Gendis kembali melangkah, dirinya tidak mempedulikan ocehan kakek renta di depannya. Badan dan pikirannya sudah terlalu lelah. Nyai Sumsum yang mengekor di belakang Gendis melihat dengan ujung matanya ke arah perempuan yang bersembunyi di antara perkakas dapur yang dianyam dari bambu. Perempuan itu menatap dengan tajam lirikan Nyai Sumsum. Mulutnya yang tertutup kain membisikkan kata-kata, lalu perlahan pergi. Nyai Sumsum menggelengkan perlahan kepalanya. "Oh alah, Cahayu, kau wis sesat." "Oh alah, anak cantik, kamu sudah tersesat. Sekarang apa yang akan kamu lakukan, Sumira?" Nyai Mutik tengah berbincang dengan Sumira di pondoknya. Di sini Sumira akan memulai segalanya setelah dirinya berhasil melewati semua ritual yang diisyaratkan oleh Kanjeng Ratu Lintang Petak padanya. "Ingat, Sumira, kamu tidak boleh sembrono. Kamu harus mengingat semua pantanganmu atau kamu akan kesulitan nantinya." "Enggi, Nyai, saya mengerti." "Sekarang coba kamu sebutkan semua pantangan yang diberikan Kanjeng Ratu kepadamu. Pantangan itu harus terpatri dengan kuat di hati dan ingatanmu, Sumira. Tidak ada yang boleh kamu lupakan satupun." Sumira mengangguk dan mulai menyebutkan pantangannya. "Syarat pertama yaitu jangan pernah mengingat Tuhan. Syarat kedua yaitu tidak boleh secara langsung membunuh manusia. Sebenci apapun itu, harus tetap menjaga nama baik Kanjeng Ratu. 3. Sumira menjeda kalimatnya. "Lanjutkan, Sumira." "Syarat ketiga yaitu jangan sampai jatuh cinta dengan pria beriman yang mana di hatinya selalu mengingat Tuhannya." Hujan dan guntur bersahutan, sang bayu berhembus kencang. Meniup daun jendela pondok Nyai Mutik saat Sumira menyebut pantangan terakhirnya. "Ulangi lagi, Sumira. Sebutkan lagi pantangan yang ketiga." Nyai Mutik menatap tajam Sumira. "Jangan jatuh cinta dengan pria beriman." "Ulangi lagi." "Jangan jatuh cinta dengan pria beriman." "Baiklah, Sumira. Aku harap kamu tidak mengulangi kesalahan yang dulu aku lakukan. Mencintai lelaki yang hatinya dipenuhi oleh Tuhannya." Sumira tentu saja kaget karena ternyata Nyai Mutik telah melanggar pantangan yang dibuat oleh Kanjeng Ratu Lintang Petak. "Nyai pernah melanggar pantangan?" "Iya, Sumira. Aku telah jatuh cinta dan menikah dengan seseorang yang hatinya dipenuhi oleh Tuhannya. Aku merasakan sendiri betapa sakitnya itu. Jadi aku berharap kamu tak pernah merasakan apa yang aku rasakan karena melanggar pantangan."
Sumira menatap Nyai Mutik. Terlihat jelas dari matanya jika perempuan ayu yang telah berusia 200 tahun itu masih terluka hingga sekarang. Sumira tak berani bertanya lebih lanjut mengenai masa lalu Nyai Mutik, karena Sumira yakin jika masa lalu itu begitu menyakitkan bagi Nyai Mutik. Baiklah Sumira, apa rencanamu selanjutnya? Bukankah tadi kamu sudah bertemu dengan Permana di pasar? Kamu juga sedikit memberikan dia dan istrinya pelajaran. Itu baru permulaan, Nyai. Darah harus dibayar dengan darah. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Balas dendam yang paling manis adalah menyakitinya secara perlahan. Sumira menyeringai diikuti oleh suara guntur yang menyambar. Oke teman-teman, ceritanya bersambung lagi nih. Kita sambung ceritanya di part selanjutnya. Baiklah, jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe dan like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video cerita horor terbaru dari channel ini, dan juga agar channel ini bisa semakin berkembang. Terima kasih sudah menonton dan menyimak videonya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Saya Roni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.